ya. Tadi kalau kalian lihat kan ada faktor satu, mesin ketik ya, lalu di bawahnya ada nama sekretarisnya. Sekarang kita punya contoh teman-teman, ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Kita dikasih data ini, ya, data ini, lalu akan muncul pertanyaan hipotesa seperti ini teman-teman. Pertanyaan ini muncul ketika kita dikasih data, ada faktor satu, itu bagaimana si produk coklat, makanan coklat itu diiklankan lewat media Facebook, media sosial Facebook, Instagram, sama YouTube. Ini ada ABC teman-teman ya, saya buat ya, tapi ini tertutup karena kolomnya kurang lebar. Facebook A, Instagram B, dengan YouTube C, semua huruf kapital. Apakah ada pengaruhnya media iklan media sosial Facebook, Instagram, sama YouTube ini dengan faktor yang lain? Pembelinya adalah anak-anak, remaja, sama dewasa teman-teman. Ada pengaruhnya enggak? Ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi teman-teman, yang ini. Ya, kalau kita lihat di sini langsung ya, mesin ketik Royal, IBM, Underwood, sama Olivetti. Ini adalah langsung Nita, Dini, dan Sinta, dan Femi. Tapi di sini berbeda. Ada yang mengatakan bahwa interaksi itu ada terjadi pengulangan teman-teman, ada repetisi. Ya, repetisi dari mana? Contohnya gini, ada Facebook A, Instagram B, YouTube C. Saya kasih variabel gini. Apakah ada, sekali lagi saya ulang, apakah ada media iklan ini berpengaruh pada penjualan coklat terhadap anak-anak, remaja, dan dewasa? Ya, teman-teman. Nah, ini anak-anak kok ada 5 datanya Pak, gitu ya, remaja ada 5, 6 dan 5. Berarti teman-teman, ini pembacaannya adalah ada 5 toko, ya, 5 toko khusus untuk anak-anak, pembelinya anak-anak, ada 5 toko lewat media Facebook, Instagram, YouTube. Lalu juga dilihat juga penjualan untuk remaja di 5 toko, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk dewasa 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak pengaruh signifikannya seperti itu? Sampai sini teman-teman baca untuk data itu bisa ya. Jadi sekali lagi, ada media iklan, ada sebuah coklat, ya, coklat dijual secara media iklannya lewat akun sosial, YouTube, Facebook, apalagi tadi, Instagram, sama YouTube. Lalu dibandingkan dengan pembelinya, ada anak-anak, remaja, sama dewasa di 5 toko teman-teman yang berbeda, gitu ya. Maka di sini ada dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwa terjadi pengulangan data anak-anak di toko A misalnya, anak-anak di toko B, anak-anak di toko C, anak-anak di toko D, dan anak-anak di toko E. Sama seperti ini, remaja di toko A, remaja di toko B, dan seterusnya ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Baca data Paham, tadi? Pak. Oke ya. Ya, siap. Nah, lalu teman-teman, taraf signifikannya adalah alfa 0,05. Oke, distribusi normal. Maka kalian diminta untuk membuat hipotesis ini. Apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat, ya, lewat Facebook, Instagram, YouTube ini? Lalu yang kedua, apakah usia ini anak-anak, remaja, dan dewasa teman-teman ya, mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Ya, apakah anak remaja aja yang butuh coklat? Kita lihat nanti. Lalu yang ketiga, apakah terdapat interaksi ini teman-teman? Nah, ini yang baru muncul pertanyaan interaksi ini. Jadi apakah ada nggak sih hubungannya antara Facebook dengan remaja atau Instagram dengan dewasa dan seterusnya? Ini ada interaksi nggak dari masing-masing faktor itu? Ya. Nah, sekali lagi, kita diminta untuk mencari hipotesa atau kesimpulan apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat, itu yang pertama. Yang kedua, apakah usia mempengaruhi tingkat penjualan coklat, dan yang terakhir, apakah terdapat interaksi antara media iklan dengan usia. Oke teman-teman ya, seperti ini ya. Yang penting paham dulu soalnya. Lalu kita lanjut kepada ini. Karena ini tadi sebelumnya sudah saya berikan bahwa hipotesanya H0-nya, H1-nya seperti ini. Sekarang kita buat dulu teman-teman. Jika kalian dihadapkan dengan sesuatu hal yang begini,
kita sudah pertama di awal itu bagaimana cara membuat hipotesa ya. Bagaimana memunculkan H0, bagaimana menjadi H1 atau HA alternatif. Nah, sekarang kalian harus diminta untuk membuat bagaimana untuk membuat nomor 1 hipotesa awalnya. Nah, ini udah saya buat ya. Hipotesa penelitiannya gini. Hipotesa faktor yang pertama itu apa ini? Ya. Apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Oke, itu hipotesa faktor yang pertama. Media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Dikatakan ya tadi ya. Apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Kan ini ya teman-teman ya. Dan ya. Ini yang satu. Oke, maka dibuat hipotesanya adalah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Hipotesa statistiknya kita buat dengan lambang-lambang statistiknya. H0 itu adalah mu A sama dengan mu B, mu C. Ya, ada 3 iklan ya teman-teman ya. Maka akan muncul mu A, mu B, mu C. Nah, kalau ini teman-teman H0-nya sama dengan berarti H1 atau H alternatifnya itu adalah kebalikan dari sini. Gitu kan ya? Sama dengan menjadi tidak sama dengan tidak menjadi sama dengan. Di mana H alternatifnya atau H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu yang ke J. Ya, mu yang ke J. Ingat teman-teman, biasanya ya I-nya itu untuk kolom, J-nya tutup baris. Maka dikatakan mu I tidak sama dengan mu J. Di mana I atau koma J sama dengan A BC, gitu ya. A-nya ini teman-teman, kalau kita lihat sini. Oke ya. ABC oke ya. Hipotesa H0-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B sama dengan mu C. Kalau ada 4 berarti sama dengan mu D. Dan H alternatifnya adalah kebalikannya ini. Ini sudah di awal. Oke. H0 media iklan tidak mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Ya, H1-nya media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Dari sini ya. Dari sini tuh ke sini kita buat bahasanya. Yang ini adalah yang untuk yang warna birunya. Kebalik ya teman-teman ya. Ini kebalik nggak kira-kira? Coba dianalisa dulu. Kemana teman-teman, gimana nih? Suara saya terdengar nggak atau saya ngomong sendiri nih? Dengar Pak. H0-nya ini betul nggak? Kalimatnya nih. Kebalik nggak? Kebalik ya sih. Kebalik ya? Balik. Ya, maafkan saya. Inilah kalau buat materi ini teman-teman, malam-malam ini ya. Ini harusnya H1. Ini H1, ini H0. Ya. Oke. Kita buat teman-teman yang pertama ya. Nah, yang kedua, faktor yang kedua, usia mempengaruhi. Sebentar teman-teman, kita lihat dulu nih, betul nggak usia? Apakah media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat? Oke ya. Lalu yang kedua, ini teman-teman kita baca dulu baik-baik. Apakah media iklan mempengaruhi media? Oh betul teman-teman ya. Ini dikatakan apakah media, berarti ada pertanyaan benar atau tidak sih ya. Jadi dibuat ini adalah H0 tetap nih H0 H1 teman-teman.
Media iklan tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Media iklan mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Ini yang menjadi pertanyaannya kan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Sama, mempengaruhi tingkat penjualan coklat. Ini sama ya. H0 H1-nya sama, tinggal mengganti kalimatnya. Sama yang ketiga. Kita buat H0 H1-nya. Yang ketiga gini. Ini karena baru kalian buat, apakah terdapat interaksi antara media iklan dengan usia? Ya, maka dikatakan yang ketiga gini, apakah terdapat interaksi antara media iklan dan usia dalam mempengaruhi tingkat penjualan coklat? H0 nya media iklan tidak mempengaruhi dan H1 nya terdapat interaksi. Ya, kriteria penolakannya H0 ditolak jika P value itu kurang dari sama dengan alfa. Ya teman-teman ya. Oke, kita cari ya teman-teman ya sekarang ya. Kok nggak ada carinya teman-teman ya? Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau tanyakan nggak? Bingung semua, pasti bingung. Ada yang mau tanyakan? Kalau Ikni nggak ada sih. Nggak ada. Kamu tahu carinya gimana Ikni? Nggak juga, Pak. Saya juga kaget ya teman-teman ya, kok tiba-tiba thank you ya. Ini kan belum ada kesimpulannya bagaimana mencarinya ya teman-teman, betul ya? Iya. Ya, kita baru mencari membuat H0 H1. Tiba-tiba kok udah thank you ya. Oke teman-teman. Ini bukan kesalahan kalian atau kesalahan saya ya. Ini tugasnya ya kan, Pak? Oh enggak, saya nggak ada tugas hari ini ya. Oh, nggak ada. Ya, saya kebagiannya kasih 2 kali tanpa tugas. Yang satu nanti simsalabim ada kadabra ya. Oke, teman-teman, ini saya akan membuat kalian lebih mudah untuk yang interaksi ini. Ya. Ya teman-teman, di sini kita akan coba cari dari Excel ya. Cari nah ini. Udah terlihat teman-teman? Dah, Pak. Oke ya. Nah, ini sudah kita lewat tadi yang contoh 1, contoh 2. Ini teman-teman. Ini yang saya maksud, saya memberikan kebahagiaan sama kalian, ya. Kalian saya katakan tadi bahwa apa? Bahwa konsepnya kalian harus tahu dulu bagaimana cari perhitungan secara manual, teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali tools ya, statistik ini yang bisa kalian cari. Ya. Pakai Studio bisa, pakai yang terkenal SPSS. Kalian sudah belajar SPSS, teman-teman? Belum, Pak. Waktu belajar statistik dulu bagaimana? Manual. Pakai apa? Hitung sih. Oke ya, jadi nggak salah saya minta kalian untuk hitung sendiri ya. Oke teman-teman, saya bantu sedikit ya. Dengan Excel saja. Karena kalau SPS kalian belum tentu ada aplikasinya ya. Nah gini, teman-teman tadi datanya kan seperti ini ya teman-teman ya. Taraf alfanya signifikannya adalah 0,05. Betul ya teman-teman ya. Langkah yang pertama teman-teman, ini adalah kalian buat dulu soal ini. Ini soal ini saya ambil dari Excel teman-teman. Saya asalnya buat di Excel, lalu saya screenshot menjadi yang saya masukkan pada PowerPoint ini. Nah, langkah yang harus kalian buat teman-teman, ya. Ini saya kasih cara gampang, yang saya katakan tadi adalah kebahagiaan untuk kalian. Ini kalian buat dalam bentuk ini dulu, tabel Excel. Oke. Sekarang biarkan Excel yang menghitung. Ya. Kita biarkan Excel yang menghitung, kalian tinggal mencari kesimpulan dari sebuah perhitungan yang dikeluarkan oleh Excel. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Ini nggak sampai 2 menit teman-teman menghitung ini. Ya. Caranya gini. Setelah kalian buat data ini teman-teman dalam Excel, ya, dipastikan kalau kalian buka Excel sekarang, kalau kalian di laptop, ya, kalian coba periksa Excel kalian mendukung ini atau tidak, apakah sudah add in atau belum, gitu ya. Nah, coba pastikan
Sebelum kalian melakukan analisa statistik ini teman-teman, pastikan Excel kalian mendukung itu. Mendukungnya dengan apa? Caranya lihat gini. Kalian pilih menu data, gitu ya. Lalu pastikan ini ada teman-teman. Data analysis ini teman-teman. Pojok kanan. Ya, sekali lagi, kalau kalian sekalian buka Excel atau kalau yang di handphone, kalau ada laptop sekalian buka. Dipastikan dulu. Pak, bagaimana kalau data saya ini analisisnya nggak ada? Maka ini harus kalian add in dulu teman-teman. Ya. Ada yang buka laptop nggak sekarang? Buka Excel nggak? Pengen tahu saya, satu orang saja. Siapa yang buka Excel? Ada yang buka pakai laptop sekarang? Google Meet-nya? Saya Pak lagi buka Pak. Coba, sering buka dulu. Excel-nya ada nggak data analisisnya? Biar saya kasih tahu bagaimana memunculkan data analisis. Karena Excel standar tuh nggak muncul teman-teman data analisisnya. Pilih menu data. Muncul sih Pak, ada. Ada, oke ya. Kalau ada berarti sudah. Kalau yang belum ada teman-teman, nanti periksa ya. Kalau data analisis ini tidak ada, kalian boleh memunculkan ini dengan cara file, gitu ya. Lalu di sini kalau ada option langsung option. Kalau di sini nggak ada, saya pilih yang more ini. Ya, lalu pilih option teman-teman. File, more. Kalau ada option langsung pilih option ya. Pada intinya pilih option. Nah, muncul gini. Ya. Lalu dari tab menu sebelah kiri ini cari yang add in teman-teman. Add in. Lalu cari di grup ini ada yang analisis tool pack. Ya. Ini. Nah, kalau ada pilih, lalu pilih, perhatikan paling bawah teman-teman, manage-nya di sini. Pilih yang ke Excel add-on ini. Karena saya sudah muncul ya, saya sudah seperti ini ya. Lalu klik aja go. Gitu ya. Nah, kalau sudah go itu bisa dipastikan bahwa apa? Ini data analisisnya muncul. Oke ya. Nah, teman-teman, yang ini tadi ya. Kita cari teman-teman. Ya, nggak perlu pakai rumus-rumus yang seperti tadi, tapi kalian harus paham ya. Rumus dengan 2 jalur itu seperti apa. Ya. Nah, kita cari untuk membuat kesimpulannya. Oke, gini. Langkah pertama teman-teman, kalian pilih menu data ya, lalu pilih analysis ya, data analisis ini, lalu muncul seperti ini teman-teman. Ada analysis toolsnya ini gini, ada ANOVA, two factor with replication. Nah, replication ini teman-teman ya, di paling atas dulu ada ANOVA single factor, satu jalur teman-teman. Lalu ada ANOVA two factor with replication ya. Tadi di sini adalah yang saya katakan apa? Dengan interaksi. Atau ada yang menyebutkannya dengan pengulangan replikasi gitu ya. Nah, karena kita ini adalah dengan replikasi teman-teman, dengan interaksi, maka kita pilih yang ANOVA two factor with replication. Oke ya. Sekali lagi, dengan model yang replikasi ini atau dengan interaksi, maka kita pilihnya ANOVA two factor with replication. Klik ini. Lalu di OK. Kita harus mengisi ini. Mengisi kotak dialog atau dialog box ini analog two factor with replication. Input range-nya yang mana? Kita klik yang ini. Lalu kita ambil teman-teman ini. Ya, ini. Ya teman-teman ya. Ambil datanya saja mulai dari yang B2 ini sampai dengan di sini. Kalau sudah kita isi input range-nya, maka kita pilih row per sampel-nya. Artinya apa? Row per sampel. Kita lihat teman-teman. Anak-anak ini sampelnya berapa? Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Remaja juga sama, 5 semua, sama. Maka kita buat inputnya di sini row per sampelnya 5. Lalu di sini alfanya sudah dipastikan 0,05. Kalau ada perubahan tinggal diganti ya teman-teman ya. Ini
taraf distribusi nolnya adalah alfanya 0,05. Nah teman-teman, sekarang sampai di sini kita akan membuat output option ya teman-teman. Apakah hasil perhitungan daripada si ANOVA ini ke dalam satu sheet yang sama, berarti nanti outputnya, output ranknya nanti kita di sini teman-teman ya. Nah kalau misalnya output optionnya kita buat dengan terpilih ini new worksheet gitu ya. Kalau new workbook berarti beda file ya teman-teman ya. Nah kita misalnya anggap di sini atau sini lah ya. Ini ya sini output range-nya. Nah ini kita coba yang ini output range-nya. Nanti hasilnya akan ditempatkan di mana teman-teman? Kita klik yang ini lagi. Nah lalu saya misalnya tempatkan di sini ya. Oke lah di sini. Nah output range-nya di sini. Lalu saya klik lagi ini. Dan dipastikan terisi semua input range-nya, lalu row per sampelnya 5 dari sini. 5 untuk anak-anak, 5 remaja dan 5 dewasa. Lalu alfanya 0,05, output range-nya dari saya masukin tadi yang di H2. Gitu ya, lalu saya oke. Bahagia nggak teman-teman melihatnya? Ya, ini teman-teman. Saya perbesar dikit. Di sini langsung muncul ANOVA two factor with replication atau dengan interaksi. Ya. Sekarang bagaimana kalian cara membacanya, gitu kan ya? Datanya udah jadi, ini udah dihitung semua sama Excel. Bahagia kan? Aduh nggak perlu lagi cari hitung gini ya manual ya. Nah ini adalah menggunakan tools Excel. Maka bisa dikatakan gini, ya. Sebenarnya teman-teman untuk menarik kesimpulan itu ada di sini. Iya. Ini teman-teman. Di ANOVA-nya ini, ya. Source of variance-nya berapa? Ada sampel, kolom, interaksi sama within-nya, lalu totalnya. Yang di atas ini hanya untuk summary-nya, ringkasannya. Anak-anak teman-teman ya, kalau kita baca sini, anak-anak ada 5. Anak-anak X ya, nih anak-anak X ya. Count-nya 5, terhitung ada 5 anak-anak. 5 ya, jumlahnya 15 ya. Ini berarti adalah Facebook, Instagram sama YouTube. Sum-nya dicari teman-teman ada 1961 dan seterusnya. Totalnya adalah 5200 dan seterusnya ya. Itu anak-anak. Jumlahnya, average-nya sama variance-nya. Sampai muncul teman-teman di sini. Nanti kalau coba kalian cari, kira-kira variance-nya apa di dalam rumus gitu ya. Lalu ada remaja sama, jumlahnya ada 5, counting-nya ada 5. Jumlahnya sumnya 15 dengan jumlah masing-masingnya adalah 1, 2, 5, 3 dan seterusnya, ada variannya. Dewasa juga sama. Totalnya 15 ya. Oke, untuk Facebook dan seterusnya. Sum, average, varian, statistiknya. Sekarang kita coba teman-teman untuk membaca atau menganalisa daripada hasil ANOVA ini. Ya, ini ada tadi SS degree of free-nya ya. Lalu ada F-nya juga. Yang menjadi fokus kita teman-teman yang mana kira-kira teman-teman dari sini? Yang untuk menjadikan hipotesis itu ditolak atau diterima. Ini teman-teman. Ini perhitungan F-nya teman-teman. F 3,04. Ini perhitungan pada tabel teman-teman. Ya. Ya, ini ya. Ini sampelnya ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Sampelnya 3,04. F critical-nya adalah 3,02. 3,25 945 teman-teman. Oke, ya. Kira-kira diterima nggak nih teman-teman? Oke, saya kasih contoh deh, yang terakhir ya. Contoh nih ya, hipotesa penelitian
Yang ketiga nih, ini kan kalian belum ini ya. Kriteria penolakan H0 ditolak jika P value itu di bawah alfa. Ya, oh ya, P value-nya di bawah alfa. Atau nilai F-nya boleh di bawah alfa. Ini untuk ini teman-teman. Ini yang ketiga teman-teman ya. Ini P value-nya juga sama nih. Ini bisa P value itu kan bisa dijadikan sebagai patokan teman-teman ya untuk menolak atau gagal tolak ya. Nah, ini. Kira-kira teman-teman lihat hasil ini ditolak atau diterima teman-teman, ditolak atau digagal tolak nih. Yang ketiga, berinteraksi nggak mereka? Ada hubungannya nggak? Ditolak. Ini lebih kecil ya? Iya. Ya. Kriteria penolakan H0 ditolak jika P value lebih besar kurang dari alfa. Oke ya. Ini P value-nya atau boleh ini sama nih teman-teman ya. Dekat juga ya. Artinya apa teman-teman? Dikatakan bahwa sini apa? Ada nggak interaksi antara iklan dan usia? Ditolak ya, berarti tidak ada interaksinya teman-teman. Mau anak-anak, remaja dengan dewasa untuk pembelian coklat ya sama aja, bukan berdasarkan anak-anak atau dewasa atau remajanya, gitu ya. Tolak. Oke. Nanti kalian pelajari teman-teman ya, coba ya. Tapi saya kasih ke bagian yang lain juga gini. Ini kan yang dua ya. Coba kita cari yang satu teman-teman ini nih. Tadi kan nyebelin ya, ngitungnya satu-satu ya. Bisa nggak yang ANOVA satu jalur ini kita buat pakai rumus ini, pakai Excel ya. Nah ini, tadi capek-capek kita ngitung-ngitung ya. Kita coba teman-teman yang ANOVA satu jalur ini dulu ya. Oke, saya copy dulu dia. Iya betul ya teman-teman ya, saya ambil ini ya. Merek ABCDE, lalu ini. Ya, coklat juga, penjualan coklat di 8 hari ya. Setelah saya copy kayak gini ya teman-teman ya. Gini. Masih ingat tadi ini apa? ANOVA satu jalur atau dua jalur? Satu. Ya, satu jalur ya. Satu. Nah, ini kan tadi contohnya satu jalur, ini dengan dua jalur ya tadi ya. Oke, kita coba teman-teman. Nanti kalian boleh coba di Excel. Nah, kalian ketik dulu seperti ini, lalu kalian masuk ke data analisis. Ke data, lalu pilih analisis. Lalu pilih ANOVA yang single factor. Ini. Lalu di OK. Input range-nya teman-teman, kalian pilih. Yang ini sekarang mereknya nggak boleh ikut ya teman-teman ya. Jadi hanya datanya saja. A, B, C, D, E sampai dengan 28 ini. Oke ya, sampai sini, lalu ditutup lagi nih ya. Lalu grade-nya by column, nggak jadi masalah. Label inverse-nya oke. Lalu alfanya 0,05 ya, signifikannya 0,05. Nah, saya buat lagi output range-nya supaya kelihatan pada soal. Langsung saya buat di sini aja. Saya buat di sini sampingnya. Oke ya, supaya hasilnya nanti kelihatan langsung. Kalau kalian pilih yang new worksheet teman-teman, maka dia muncul satu tab baru lagi ya, sheet ya, untuk outputnya. Tapi karena supaya kelihatan langsung, saya pilih di sini saja. Lalu saya oke. Sorry teman-teman. Oh, numeriknya ya, sorry. Ini ya teman-teman, saya rubah dulu ini, sorry. Yang di blok bukan ABCD-nya teman-teman. Hanya datanya saja, sorry ya. Nah, ini. Yang bersifat numerik saja. Nah, judul-judulnya nggak boleh, ABCD-nya nggak boleh. Oke, saya ulang lagi tadi di sini. Hanya 21 sampai dengan 30. Lalu saya oke. Cepet mana teman-teman dengan yang tadi? Hitung manual. Cepet ini lah Pak. Cepet Excel. Ya, saya kasih kebahagiaan ya. Nah, gitu. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi sama teman-teman.
kolom 1 tuh ABCDE ya. Nah, ini countnya 8 hari, sumnya 240, average-nya coba lihat teman-teman yang ini ya. 30, 26, 42, 37, 33. 30, 26, 42, 37, 33. Betul ya teman-teman ya? Yang ini. Average-nya untuk saya dapat yang ini nih. 30, 26, 42, 37, 33 sama dengan yang dicari sama di sini. Jadi waktu manual juga betul ya. Nah, ini. Variannya nanti bisa ketemu juga teman-teman. Ya, kita lihat variannya sini ada nggak saya buat. 48, oh nggak ada ya, saya buat di sini ya. Nah, ini yang diperlukan teman-teman ya. Tapi di PowerPoint-nya ada kalau misalnya tentang hitungan ini. Lalu ini ringkasannya. Lalu yang menjadi fokus adalah ANOVA-nya teman-teman. Ya. F-nya 3,591. F faktornya ini, F kritiknya ini. Betul nggak kita lihat? Ya, yang pertama tadi ya. Yang pertama satu jalur. Nah, ini teman-teman. Ya. Tadi 26414. Si F-nya ya. Ini 3,51. 591. Jadi betul nggak di 5591 26414. Nanti hitung teman-teman ya, ini tadi berapa ya? 306 ini tadi ya. Nah, dapat ini teman-teman 3,51, lalu si F table-nya itu 6,414. Ya. Ini P value tadi kita tidak hitung, tapi ternyata di sini muncul juga P value. MS-nya 306,4. Cari nggak di sini? Kalau di sini ada nggak, kita cari tadi ya. MS. Dan ada ya, hanya STR ya. Nah, ini teman-teman. 306,4. Nih ya. 306,4. Nah, ini. Oke, teman-teman. Jadi ini juga tadi ada between 1225,6. Nah, ini teman-teman. SSTR-nya. SSTR-nya tuh dapat 12256. Ya, 12256. Ini muncul 12256. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, makanya yang paling penting adalah bagaimana kalau kalian membaca data ini, teman-teman. Tabel ANOVA-nya ini. Ya. F-nya lebih kecil atau lebih besar daripada F kritisnya, teman-teman? Lebih besar ya? Iya, Pak. Ada Pak. Ya. F-nya lebih besar. Oke, sini. Nah, ini. Ya. Karena dia lebih besar, teman-teman, dari banding 2,6 ini, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, ini ada dilihat istilahnya teman-teman, nanti kalian tinggal sesuaikan. Within groupnya 29886. Nah, ini teman-teman. Within group itu sama dengan apa? Lihat ini, SSTR-nya teman-teman. Ya, SSTR itu within groupnya. Between groupnya 12256 tuh apa? Nah, ini SSTR ya. Dapat teman-teman. Jadi pada intinya kalian membuat datanya di Excel, lalu gunakan data analisis. Yang diperhatikan adalah tabel ANOVA-nya ini, teman-teman. Ya. Itu yang satu, teman-teman ya. Coba kita lihat lagi yang ini. Coba kita copy lagi yang ini, teman-teman ya. Yang ini ya. Sekarang kita coba ini ya. Ini yang secara cepat. Di bawahnya lah saya buat lah.
teman-teman yang harus diperhatikan kalau yang dua cuai ini teman-teman ya, ini nggak boleh tabelnya seperti ini teman-teman. Ini nggak boleh kondisinya ini terisi lalu ini dua, si barisnya dua, judulnya dua baris. Jadi ini harus kalian modifikasi ini ya. Saya Ctrl C, saya pindahkan ke sini ya. Dari sini itu rubah, ini dikosongkan. Lalu saya pindahkan dulu. Yes. Saya pindahkan ya teman-teman ya. Nah ini saya hapus. Pada prinsipnya ini yang harus kalian itu dulu. Ini teman-teman, dari tabel yang ini asalnya dua baris judulnya dibuat jadi satu baris ya. Si sekretarisnya dihapus. Jadi seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Oke ya. Dari tabel yang ini, yang dua ini modelnya kayak begini, kalian rubah seperti ini supaya apa? Judulnya cuma satu baris, kolomnya cuma satu baris. Setelah itu kita buat lagi data, pilih data lagi, lalu data analisis, lalu pilih sekarang apa? ANOVA bukan single factor tapi adalah ANOVA two factor without replication. Ini kan tadi kan tanpa interaksi ya. Nah lalu di OK, lalu input range-nya kalian isi ini semua kalau ini teman-teman ya. Ini kalau kalian bisa semuanya, semua di blok, lalu si karena ada label kita buat di sini. Alfanya 0,05, lalu output range-nya kita buat di sebelahnya. Di sini aja kita buatnya di sebelahnya. Lalu di OK. Ah, kan saya lupa lagi sini. Nah, ini teman-teman, karena ada ini semua harus diambil, Royal IBM ininya, lalu Nita Dini Sintanya ini, lalu kalian klik yang label ini teman-teman. Kenapa? Supaya dianggap ini adalah label-labelnya. Lalu di OK. Nah ini teman-teman ya. Oke, kalau kalian lihat ini perhitungannya sama teman-teman ya dengan yang di perhitungan manual ini, ada 7257 gitu ya. Ini summary-nya, lalu ini summary untuk mesinnya. Oke. Ini teman-teman ya, ini yang average-nya ini tadi kita cari sini nih. 72577567,75. Ini average-nya. Average mesin yang mana? Ini. Ini 68,75, 68,75, 66 dan 7,75. Ya, nah ini. Oh, 63 tadi. Nah, sekarang yang harus menjadi, sekaligus saya katakan bahwa yang harus kita periksa adalah ANOVA ini teman-teman, tabel ANOVA ini ya. Nah ini F nya ada yang pertama ini, bandingkan dengan F kritisnya. Lalu yang kedua ini bandingkan dengan F kritisnya. Maka kita bisa dapatkan yang ini teman-teman. Ini teman-teman ya. Kelihatan ya? FA-nya 7,69. Ya. Nah ini FA-nya 7 yang rows-nya. FA-nya ini 7,69 dibandingkan dengan F kritisnya 3,86. Ya, nah ini 3,86. Oke, lalu yang barisnya
itu 1,39 dibandingkan sama 3,86. Nah ini 1,392 dibandingkan dengan 3,862. Ya. Maka kesimpulannya ini. Ya teman-teman. Jadi kalau kalian betul buat tabelnya gini, lalu ngebloknya betul teman-teman ya. Sekali lagi yang untuk yang di two-way ini tanpa interaksi diblok semua segini. Tapi jangan lupa pada waktu data analisisnya ini si labelnya diklik yang tadi ya saya contohkan. Nah tapi kalau yang untuk di sini yang satu, nah ini yang kalian blok adalah nih ya, saya kasih warna ini ya. Nah ini, tapi kalau yang ini diblok semua itu, sedangkan yang untuk yang ini sama teman-teman ya, ini yang diblok nanti sebagai sumber datanya. Oke ya, seperti itu teman-teman.